Terlihat suasana rumah sederhana di dapur kecil. Tumpukan nori yang belum dikemas terlihat di meja. Bapak ini ya, baru juga matahari nongol. Udah siap-siap aja mau pergi mancing. Emangnya nggak bisa lihat-lihat dulu? Rumah ini masih butuh bantuan, Pak. Aku cuma mau sebentar kok, paling juga sore udah balik. Lagian mancing itu penting juga buat hiburan, buat jaga kewarasan. Buat hiburan? Lah, makan kita hari ini siapa yang urusin? Uang dari jualan rumput laut aja belum cukup buat nutupin kebutuhan, Pak. Aku udah capek, jemur, sortir, bungkus, nganterin ke warung. Semuanya aku lakuin sendiri. Masa Bapak nggak ada niat bantu gitu? Ya kan kamu udah biasa ngerjain itu semua. Aku itu percaya kamu bisa. Toh usaha itu usaha kamu yang mulai duluan kok. Loh, Bapak itu kan suami saya. Harusnya Bapak juga ikut mikir, ikut kerja. Bukan malah tiap hari mancing terus. Sekali dua kali mancing sih nggak apa-apa. Tapi ini tiap hari, Pak. Nggak kenal pagi, siang, sore, malam. Nggak kasihan lihat saya kerja sendirian. Kamu ngomel mulu dari tadi deh. Ya nih, aku itu mancing bukan buat koya-koya. Siapa tahu dapat ikan gede bisa dijual. Ikan gede apanya, Pak? Yang dibawa pulang aja kadang cuma segenggam kecil. Malah lebih dari sering zong. Sementara saya banting tulang dari subuh. Bapak malah santai dengan kail. Ya udah, kamu jalanin aja usaha kamu. Aku jalanin cara aku ya. Gak usah menyuruh-nyuruh aku ini itu. Hidup itu bukan cuma soal uang. Justru karena hidup butuh uang, Pak. Kita harus usaha bareng, bukan saling lepas tangan. Coba deh mikir, kalau hari ini saya jatuh sakit, siapa yang lanjutin semua ini? Siapa yang urus produksi, kirim ke pelanggan? Ya kalau sakit ya istirahat lah. Tapi jangan ngatur-ngatur aku juga dong. Aku itu bukan anak kecil. Bapak itu kepala keluarga, tapi yang kerja mati-matian saya sendiri. Mau sampai kapan sih, Pak? Kayak gini terus. Nori ini makin banyak pesanan, tapi tanganku udah mulai habis, Pak. Udahlah, jangan drama. Aku pergi dulu ya. Nanti sore kita ngobrol lagi. Doain aja aku tuh dapat ikan banyak. Kalau sore nanti kau pulang cuman bawa capek, jangan heran kalau aku udah nggak mau nyiapin makan malam buat kamu. Bu Yani memiliki usaha berjualan nori. Dia menjualnya dengan menitipkan ke warung-warung. Pagi Bu Rini, sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Wah, ini bawa nori lagi ya? Iya Bu, ini pesanan buat warung-warung. Alhamdulillah makin hari makin banyak yang suka sama nori ini. Wah, seneng banget dengar kabar kayak gitu. Semoga makin lancar ya jualannya. Amin. Makasih banyak ya Bu. Saya lanjut dulu ya. Mau ke warung Bu Marni dulu. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam. Wah, Bu Yani datang juga nih. Saya udah nungguin loh. Nori minggu lalu ludes loh. Anak-anak muda tuh sekarang doyan banget cemilan kayak gitu. Ya, iya. Alhamdulillah ya kalau laris. Ini saya bawain lagi 5 bungkus Bu. Harganya masih sama. Jadi Ibu jual terserah deh. Asal saya dapat 5.000 per bungkusnya. Ya. Oke Bu. Sama seperti biasa ya. Nanti kalau habis saya kabarin deh. Bisa nambah kiriman minggu depan. Bisa Bu, tinggal bilang aja mau berapa. Insya Allah saya urusin. Wah siap lah, Bu Yani emang super andalan sekarang. Hehehe. Ah Ibu bisa aja. Saya lanjut dulu ya. Masih ada beberapa warung yang harus saya titipin. Ya hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam. Bu Yani, udah keliling ya dari tadi? Iya Bu, ini saya bawain nori seperti minggu lalu. Masih minat dititipin nggak? Wah, tentu Bu, tentu. Anak-anak di sini suka banget. Bahkan kadang rebutan beli. Saya sampai kewalahan. Nah, itu dia. Saya bawain lagi 5 bungkus. Harganya masih sama ya Bu. Ibu tinggal jual sesuaikan aja dengan yang sebelumnya.
Siap Bu, saya taruh di etalase depan ya. Nori Bu Yani ini memang beda rasanya. Renyah, gurih, dan ada sedikit rasa pedas manis yang unik. Wah, seneng banget dengannya. Saya memang racikannya beda Bu, biar ada ciri khasnya. Soalnya persaingan di cemilan rumput laut makin ketat juga sekarang. Iya, saya ngerti. Tapi tenang aja, nori Ibu tetap favorit di warung ini. Kalau bisa nanti tambahinnya rasa baru dong, biar makin rame. Wah, ide bagus Bu, saya catat ya. Siapa tahu minggu depan saya bawa yang rasa keju atau jagung manis. Nah, itu keren Bu. Siap lah Bu Yani, makasih ya. Nanti saya transfer ke rekening biasa kan Bu? Iya Bu, saya kirim totalnya nanti sore lewat WA ya. Bu Yani makin rajin aja nih jualannya, tiap hari keliling terus ya. Hehehe, iya Pak. Namanya juga cari nafkah, harus semangat terus. Apalagi kalau di rumah nggak ada yang bantu. Pak Darno nggak bantu-bantu Bu. Bapak tahu sendirilah, dia lebih akrab sama kail dan sungai daripada sama saya. Hehehe. Waduh, sabar ya Bu, tapi usaha Ibu itu kan keren banget loh. Jangan ragu buat minta bantuan kalau ada perlu ya. Makasih banyak ya Pak Ridwan. Saya doain Bapak juga selalu sehat dan usahanya lancar. Saat di rumah temannya Bu Yani yang bernama Sari. Yani, wah kamu datang juga. Gak ganggu kan ini? Aku lagi nyortir hasil jemuran. Enggak dong, malah aku yang ngerasa banyak ngerepotin kamu belakangan ini. Ini aku bawain ke lumpur sama klepon buat kamu dan anak-anak. Ya ampun, repot-repot banget sih kamu ini. Harusnya aku yang bawain kamu sesuatu. Soalnya kan tiap minggu pesanan kamu makin banyak. Pasti kerjaan kamu juga makin padat kan? Iya sih, lumayan padat. Tapi aku malah bersyukur. Justru karena kamu, aku bisa jalan usaha ini sampai sejauh ini, Sar. Makanya aku kesini bukan cuma buat nganter kue. Aku juga mau bahas soal supply. Wah, kamu mau nambah lagi ya? Minggu kemarin kamu ambil 2 karung loh. Itu udah hampir setengah dari hasil panen harian suamiku. Iya, aku tahu. Tapi kali ini aku nggak minta nambahin jumlah kok. Aku cuma mau ngobrol soal kontrak. Aku mau perpanjang kerjasama kita. Sekaligus ucapin terima kasih juga secara langsung. Duh, kamu ini terlalu formal aja. Tapi aku seneng dengar kamu serius sama usaha ini. Aku juga tenang kalau kamu yang ambil hasil rumput laut dari sini. Soalnya pasti dijaga kualitasnya. Makanya aku pastiin selama berapa bulan ke depan kamu bisa terus pasok rumput laut kayak biasanya. Takutnya kamu ada rencana lain atau butuh jeda. Aku siap atur ulang. Insya Allah aku terusin Yan. Selama laut nggak ngamuk dan suamiku masih semangat nyelam, stok selalu ada. Kamu nggak usah khawatir. Wah, lega banget dengarnya. Aku juga janji kalau suatu hari usahaku makin besar, kamu orang pertama yang akan kuajak kerjasama barengnya secara lebih resmi. Duh, ngomongnya aja udah kayak pengusaha sukses. Tapi aku percaya kok, kamu itu pekerja keras. Doa ibu-ibu seperti kita itu pasti manjur Yan. Amin, terima kasih banyak ya Sari. Beneran deh, tanpa kamu aku mungkin masih bingung nyari bahan baku tiap minggu. Iya, sama-sama. Bu Yani senang karena usahanya berjalan lancar. Namun tiba-tiba saja, Yani, aku itu butuh uang. Pancingku udah pada rusak, kailnya patah, senarnya udah kusut. Uang? Uang yang mana Bapak maksud? Ya uang yang kamu hitung itu kan kamu baru dapat hasil dari jualan nori hari ini toh. Ya udah, bagilah dikit buat aku itu beli alat pancing gitu. Maaf Pak, uang ini buat kebutuhan makan kita seminggu ke depan sama bayar tagihan warung. Ini hasil kerja keras aku sendiri dari pagi muter-muter keliling kampung. Lah, masa suami sendiri dikasih susah kalau cuma minta dikit? Aku ini suamimu loh. Yan, pantesnya kamu itu nurut kalau aku itu minta. Bukan soal nurut Pak, tapi ini bukan uang main-main. Ini hasil keringat aku sendiri. Kalau Bapak ikut bantu cari nafkah, mungkin lain ceritanya. Tapi Bapak malah milih tiap hari mancing terus. Nggak peduli sama dapur ngebul atau enggaknya. Jadi kamu itu sekarang ngerasa aku itu ini beban ya? Gitu, cuma karena aku itu mancing.
Kamu langsung anggap aku itu gak guna. Yang bilang begitu. Tapi tolong denger juga, aku ini capek Pak. Capek kerja sendiri, capek mikirin rumah, capek mikirin makan besok apa. Kalau uang ini Bapak ambil buat beli pancing, terus besok kita makan apa? Udahlah, aku ambil aja, gak usah banyak alasan ya. Adarno tiba-tiba meraih uang di meja. Pak, jangan kayak gitu dong Pak. Itu uang makan Pak, jangan egois. Egois? Lah kamu sendiri yang gak ngerti kebutuhan aku. Kamu pikir mancing itu hobi doang. Itu caraku buat tetap waras. Kalau mau tetap waras, cari cara yang lain juga yang bikin keluarga ini tetap hidup. Jangan terus-terusan ngandelin aku doang. Udahlah, nanti juga kamu itu baikan lagi. Aku pergi dulu ya. Pak Darno pergi begitu saja. Dan keesokan harinya, Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam. Bu Yani, alhamdulillah datang juga. Waduh, Nori minggu lalu baru aja habis kemarin sore. Banyaknya nyariin loh. Wah, syukur deh Bu kalau laris. Ini saya bawain 10 bungkus ya. Saya tambah dari biasanya. Wah, mantap. Memang harus tambah sih Bu. Saya sampai bingung jelasin ke pelanggan kalau udah kehabisan. Anak-anak muda di sini doyan banget sama yang gurih dan fresh itu tuh. Hihihi, iya Bu, itu memang yang paling banyak dipesan. Saya coba tambah produksi minggu ini. Tapi kerja sendirian juga lumayan ngos-ngosan Bu. Tapi Bu ya terus semangat ya. Luar biasa deh, jarang sekarang ada yang gigi begini. Kalau saya boleh saran, Bu Yani butuh asisten loh. Hehehe, iya Bu. Kalau rezekinya lebih lancar, mudah-mudahan bisa rekrut orang buat bantuin. Ini saya catat dulu ya, Bu Marni dapat 10 bungkus. Assalamualaikum Bu Asti. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yani. Wah, tepat waktu banget nih. Nori yang terakhir tinggal 1 bungkus. Padahal tadi pagi ada ibu-ibu yang nanyain. Hehehe, iya Bu. Ini saya bawa tambah 15 bungkus Bu. Campur ada rasa gurih biasa, pedas, manis, sama rasa keju baru. Waduh, ada rasa baru nih. Cocok banget. Yang keju pasti diserbu anak-anak sekolah. Mereka kalau jajan tuh nggak tanggung-tanggung. Iya Bu, kemarin banyak yang request varian baru. Jadi saya coba racik yang keju dan jagung manis juga. Bu Yani menjajakkan usahanya dengan riang gembira. Hari ini harusnya bisa nyelesain 20 lembar. Besok tinggal pemesanan, lalu kirim. Alhamdulillah pesanan makin banyak. Tiba-tiba suara telepon berdering. Halo, Assalamualaikum Sari. Waalaikumsalam. Iya nih, maaf banget ya aku ganggu. Aku nggak tahu harus ngomong mulai dari mana. Loh, kenapa Sar? Suara kamu kok kayak gitu? Kamu baik-baik aja kan? Yan, aku udah nggak bisa pasok rumput laut lagi mulai sekarang. Semua hasil panen, semua uang, semua perahu dan alat panen semuanya hancur. Hah? Maksudnya gimana, Sar? Kamu ngomong pelan-pelan deh. Aku nggak paham. Kamu sakit? Apa bencana? Bukan bencana alam, tapi bencana hati. Aku ditipu orang kepercayaan sendirian. Semua uangku dikorupsi, uang tabungan, modal, panen, semuanya dibawa kabur. Aku sekarang punya utang lebih dari 30 juta ke Tungkulak. Ya Allah, Sar, aku benar-benar gak nyangka. Astagfirullahalazim. Terus kamu sekarang gimana? Kamu aman? Keluarga kamu gimana? Suami aku lagi nyari pinjaman, tapi belum dapat. Kami bahkan udah jual motor buat nutup sebagian. Sekarang aku harus berhenti dulu dari semua pengiriman. Aku minta maaf ya Yan. Aku tahu ini bikin kamu repot, tapi aku udah gak sanggup nyumpalin apapun. Astagfirullahalazim, Sar. Kamu gak usah minta maaf. Aku malah sedih banget dengar kamu kena musibah kayak gini. Aku cuma pengen kamu tahu kamu butuh apa sekarang. Kalau aku bisa bantu, insya Allah aku bantu. Makasih ya Yan. Tapi sekarang aku lagi kalut, gak bisa mikir apa-apa. Aku matiin dulu ya. Maaf banget. Ya Allah, kenapa harus sekarang? Semua pesanan udah numpuk, semua warung udah nunggu. Terus sekarang aku harus dapat bahan dari mana? Aku gak punya pemasok lain. Semua ini bergantung sama Sari. Namun tiba-tiba
Datanglah suaminya yang baru saja pulang memancing dan tidak menemukan makanan. Lah ini gimana sih? Udah sore kok belum ada masakan sama sekali. Perutku lapar banget ini, dari tadi belum makan. Masak dari mana, Pak? Bahan aja aku nggak ada. Aku lagi pusing, bukan karena males. Pusing melulu dari tadi. Ya kan? Kamu di rumah terus harusnya bisa nyiapin makan dong. Mancing juga capek tahu. Capek katanya. Lah aku ini yang tiap hari ngangkat ember nori, ngemas keliling kampung nitipin ke warung. Itu bukan capek. Sekarang bahan baku nggak ada. Semua pesananku mandek dan bapak nuntut masakan. Ya aku itu mana tahu. Kamu itu nggak cerita apa-apa. Aku pulang disambut dapur kosong. Siapa yang nggak emosi coba? Lah, bapak kemana aja? Aku cerita juga buat apa? Bapak juga paling juga cuek, mancing terus. Tiap hari cuma mikirin kail sama sungai. Sementara aku di sini jungkir balik sendirian. Bu Yani yang menendang ember Pak Darno. Dan seketika itu juga, Inilah hasil dari hobi mancing bapak itu. Ember bau, lihatnya aja. Isinya juga jijik. Bu Yani tiba-tiba berhenti bicara saat melihat benda hijau seperti rumput laut. Lah, ini apa? Kok kayak rumput laut ya? Iya, itu lumut air tawar. Biasanya nempel di batu-batu pinggiran sungai tempat aku mancing. Ini seger banget, Pak. Nggak amis, nggak bau lumpur. Ini lumut jenis apa sih? Aku juga nggak tahu namanya, tapi aku biasa lihat itu banyak banget di sungai belakang. Di belakang hutan itu lembut, lentur, kadang dipakai sama bocah-bocah buat umpan. Tunggu. Ini bisa jadi pengganti rumput laut nggak ya? Teksturnya hampir sama. Warna juga bagus. Hah? Kamu mau bilang kamu mau pakai lumut ini buat bikin nori? Ya, kenapa enggak? Kalau aku bersihin, olah, kasih bumbu, siapa tahu hasilnya bisa mirip. Daripada aku nyerah sekarang, pelanggan udah nungguin dan nggak ada supply. Ini bisa jadi jawaban, Pak. Ini jawaban. Tapi itu dari sungai. Yan, kamu yakin itu aman apa? Aku bersihin dulu, terus ku keringkan, terus aku coba. Kalau hasilnya bagus, kita bisa uji coba. Aku bakal cobain bikin 1 baskom aja dulu. Yah, lumutnya masih banyak kok. Di sungai juga melimpah. Tapi ya jangan salahin aku kalau hasilnya aneh. Pak, untuk pertama kalinya, Bapak bawa pulang sesuatu yang justru nyelamatin aku. Lah, jadi aku tuh berjasa juga ya. Iya, sekali ini aja. Tapi jangan DR dulu. Nanti kalau sukses, baru aku takdir sarden. Hehehehe. Mereka kemudian pergi ke sungai tempat biasa suaminya memancing untuk mencari lumut. Pak Darno, itu tuh sana lumutnya tebel banget. Tolong ambilinnya yang bersih dan gak ada pasirnya. Yang kayak gini nih, Yayan, lembut banget loh ini. Teksturnya mirip banget sama rumput laut beneran. Nah, itu yang aku cari, yang tebal, hijau segar, dan gak terlalu bau air. Kalau yang itu bisa banyak kita kumpulin, produksi bisa jualan terus. Ya udah, kamu tinggal duduk aja situ. Aku kelarin semua ini ya, mumpung airnya lagi surut. Baru kali ini kau mancing lumut, bukan ikan. Tapi serius, Pak, makasih ya. Aku bener-bener gak nyangka ini bisa jadi solusi. Ya siapa sangka ternyata hobi mancing ini bawa berkah juga. Setelah mendapatkan lumut yang cukup, Bu Yani mengelolanya. Lumut ini harus dicuci 3 kali dulu, biar gak ada kotoran. Habis itu baru direbus sebentar buat matiin bakteri. Kamu yakin ini nanti bisa jadi kayak nori sungguhan? Kita coba dulu, Pak. Setelah direbus, aku bakal blender sama sedikit minyak wijen, garam, sama gula. Habis itu kita oles di loyang. Terus dijemur. Prosesnya mirip banget kayak nori biasanya. Wah, kamu ini bener-bener kreatif ya. Aku baru lihat orang bikin nori dari lumut sungai. Terpaksa, Pak. Kalau nunggu pasokan lama, pelanggan bisa kabur. Ini namanya ikhtiar, Pak. Siapa tahu malah jadi ciri khas kita. Keesokan harinya, Bu Yani menitipkan dagangannya ke warung-warung seperti biasanya. Dan tak ada satupun orang yang sadar kalau itu terbuat dari lumut. Assalamualaikum, Bu Marni. Waalaikumsalam, Bu Yani. Datang juga akhirnya.
saya udah nungguin loh. Minggu kemarin habis total, anak-anak nyariin terus. Alhamdulillah Bu. Ini saya bawain stok baru, ada 20 bungkus, rasa gurih biasa dan plus manis. Wah, banyak nih. Bagus banget, gak usah lama-lama ya. Saya langsung pajang di rak depan ya, pasti laris. Bu Marni, ini norinya Ibu Yani ya? Yang pedes manis itu enak banget. Anak saya sampai nangis kalau nggak dibeliin. Iya Bu, yang ini stok barunya, baru datang. Saya baru 5 bungkus ya. 1 buat di rumah, sisanya buat oleh-oleh ke saudara di kota. Waduh, makasih banyak ya Bu, semoga cocok terus rasanya. Ini nori beda dari yang lain Bu, rasanya tuh gimana ya? Lebih nendang, gurihnya tuh alami banget, bikin ketagihan. Dan tak disangka kalau Bu Yani mendapat untungnya lebih banyak dari biasanya. Yani, Ada apa Pak? itu aku mau minta uang dikit dong buat beli sandal. Sandalku yang biasa udah jebol tuh, kemarin nyangkut di batu sungai. Boleh aja, tapi sekarang sistemnya beda ya. Hah, maksudnya? Kalau mau uang harus kerja, bantuin aku cari lumut lagi. Besok pesanan nambah, dan stok kita udah mulai menipis. Oh ya ampun, udah kayak kerja part time aja nih. Ya iya dong Pak, dulu kok minta uang cuma modal marah-marah. Sekarang minta uang harus modal tenaga, gimana? Siap, Bu Bos. Aku rela nyebur sungai tiap hari asal bisa dapat bagian. Tapi bagiannya jangan kecil-kecil ya. Tenang aja Pak, kalau kamu rajin, kamu bisa dapat lebih banyak dari harga sendal jebol kamu itu. Tapi kerja dulu, baru minta. Deal, mulai besok pagi aku siap turun sungai. Lumut kita panen, usaha kita lanjut. Aku juga mau buktiin kalau aku tuh bisa jadi partner kerja yang bener ya. Nah gitu dong, nggak cuma jadi suami, tapi juga rekan usaha. Kalau gitu aku minta bonus kopi juga ya. Bu Bos kan baik hati. Hahaha, kopi bisa, asal kamu nggak males lagi. Mereka kemudian kembali mencari lumut. Namun mereka kali ini masuk lebih ke dalam hutan untuk mencari lumut lebih banyak. Wah, itu di bagian atas kayaknya lumutnya lebih tebal ya Pak. Lihat tuh, sampai nutupin permukaan air. Ya, aku juga baru lihat bagian sini. Biasanya aku itu nggak pernah mancing sejauh ini. Tapi kalau lumutnya bagus, ya kenapa enggak? Ayo kita turun pelan-pelan ya, nggak kelihatan dalam kok. Pak Darno dan Bu Yani melangkah masuk ke kubangan lumpur perlahan. Lembek-lembek banget ya tanahnya, tapi nggak masalah. Tinggal cari titik lumut yang tebel aja. Iya, bentar lagi juga selesai kok. Lumutnya bagus-bagus, segar dan segar dan bersih banget. Pak, kaki aku kayaknya nggak bisa digerakin, Ge. Kok makin lama makin tenggelam ya? Hah, serius kamu? Loh, aku juga ini apaan sih? Aku juga nggak bisa keluar ini. Ini lumpurnya nahan kaki kita, Pak. Aku nggak bisa naik, Pak. Ini bukan lumpur biasa. Ya Allah, ini lumpur hidup, Yan. Kita harus keluar secepatnya. Ternyata mereka masuk ke dalam lumpur hisap. Tolong, siapapun tolong. Pak, tarik tangan aku. Aku juga tenggelam. Gak bisa aku gak bisa tarik kamu. Kita harus tenang. Mereka pun tenggelam ke dalam lumpur hisap dan tak pernah ditemukan.